Nah, iblis kalah berapa ratus tahun. Satu kaisar demi satu kaisar. Oh, iblis itu lebih dari summa cum laude. Dia itu IQ-nya di atas kita semua. Kalau begitu, dia untuk melawan kekristenan yang benar, dirikanlah kekristenan yang palsu. Supaya Injil yang benar itu tidak menyelamatkan lagi. Biar aja mereka beritakan. Asal itu tidak menyelamatkan lagi, kita masuk, ikut memberitakan Injil, oke? Mungkin iblis rapat dengan anak buahnya tadi. Sekarang kita ubah strategi. Wah, ubah strategi. Strateginya gimana, komandan? Strateginya sekarang ini, kalian beritakan Injil semua. Hah? Kita beritakan, iya, jangan yang benar, bodoh kau. Beritakan yang salah lah, ya toh. Tapi itu namanya tetap Injil, ya toh. Nah, maka sekarang kekristenan mulai memberitakan banyak Injil yang salah. Injil yang salah seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Injil yang salah seperti apa? Hah? Yang tidak menyelamatkan lagi, tambah perbuatan manusia. Oh, sekarang ya toh, kita utak-atik Alkitab mereka, lihat di bagian mana kita bisa melakukan tipu muslihat. Wow, ya. Di dalam Markus 16 di ayat 15-16, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat. Bilang kalau mau masuk surga mesti tambah dibaptis. Kalau enggak dibaptis enggak masuk. Ini start awalnya. Lama-lama kau ubah, baptisnya jadi lebih penting daripada percayanya. Oh, udah ngerti-ngerti. Ya, semua iblis-iblis ngerti. Ngerti komandan, gampang gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam, muncullah Injil yang apa? Masuk surga. Selain bertobat percaya Tuhan Yesus, perlu ditambah dengan baptisan. Perlu ditambah dengan usaha baptisan. Wah, dibaptis baru bisa masuk surga. Kalau lupa dibaptis, lo habis kamu. Saya pernah di Pontianak itu, tahu nggak? Ya, saya pernah tinggal di rumah yang seorang ibu meninggal di tempat itu. Katanya setannya banyak, tapi saya nggak ketemu satu pun. Saya tanya, kenapa ibu yang tinggal di rumah ini meninggal? Saya dengar dia meninggal belum lama. Oh, dia itu gereja Pak. Hah? Saya bilang, oh ya, lalu dia melahirkan anak. Pada waktu dokter bilang hanya bisa selamatkan satu, anak atau ibunya. Suaminya pilih selamatkan anaknya. Jadi istrinya dibiarin mati. Saya bilang tega amat. Kenapa bisa begitu? Karena di gerejanya mengajarkan kalau istrinya sudah dibaptis masuk surga, bayinya belum. Oh begitu, tega amat. Dia korbankan istrinya, dia selamatkan bayinya. Oh saudara yang saya kasih. Karena kalau tidak dibaptis katanya tidak masuk surga. Ini Injil apa lagi? Ini Injil yang sudah menyimpang saudara. Ini Injil yang sudah menyimpang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Akhirnya dari sinilah makanya apa? Supaya pasti masuk surga, maka bayi dibaptis saja. Ya toh, walaupun dia nggak tahu, meronta-ronta, menjerit-jerit, pokoknya gitu, gitu kan. Nggak bisa begitu kita bilang. Alkitab berkata percaya, percaya belum? Mana bisa? Enggak bisa. Waktu saya tulis di buletin, masuk surga tidak memerlukan baptisan. Satu orang ibu di Manado telepon, yang sambut pertama tata usaha, dimarah-marahin, diserahkan sama ibu, dimarah-marahin, akhirnya sampai diserahkan kepada saya, dimarah-marahin. Ini bicara dengan Bapak Dr. Suwento Liao, betul Bu, saya bilang. Ya. Ada apa? Bapak tulis masuk surga tidak memerlukan baptisan, betul Bu. Ya. Perlu itu, wah hebat juga dia. Saya bilang mengapa bisa perlu? Mana ayatnya segala macam? Dia tunjuk itu, Markus 16 itu. Saya bilang, ibu baca baik-baik. Yang percaya dibaptis masuk surga, selamat. Yang tidak percaya, enggak bilang tidak dibaptis loh, akan binasa. Berarti faktor utamanya di sini itu apa? Percaya.
Lah kan dibilang percaya dibaptis. Percaya dibaptis itu konsekuensi logisnya. Orang percaya akan memberi diri dibaptis. Semua orang mandi akan pakai baju. Tapi pakai baju nggak bikin orang bersih. Pakai baju itu konsekuensi semua orang yang masih sehat. Ya. Kalau sudah mandi nggak pakai baju jalan-jalan, nah itu kacau kita. Ya, jadi kalau sudah mandi itu pakai baju itu sehat. Nah oleh sebab itu orang kalau sudah bertobat percaya minta dibaptis sehat. Tapi yang bikin bersih bukan pakai bajunya, mandinya. Oleh sebab itu yang selamatkan itu adalah bertobat percayanya, bukan ininya. Bukan baptisnya. Baptis itu konsekuensi dari orang logis yang sudah bertobat, sudah percaya. Sida-sida ketika berjalan menuju pulang diinjili sama Filipus, ketika dia sudah percaya dia bilang apa? Lihatlah, di sini ada air. Apa halangannya bagi aku untuk dibaptis? Apa bilang Filipus? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati. Aku percaya. Berarti ada syaratnya apa? Percaya dengan segenap hati. Ya loh. Lihat sini ada air. Apa halangan saya dibaptis? Iya, sumbang dulu pembangunan gitu. Ngawur ini. Ini bukan begitu caranya. Tapi kau bertobat dulu dan percaya, maka dibaptis. Nah ini. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam ceritanya ibu itu. Saya bilang ibu, ya loh, ini ayatnya nggak ngomong begitu. Lagi pula saya bilang, secara akal sehat saya bilang bu. Ya loh. Coba, nah misalnya saya bilang, ada satu orang bapak datang kepada gembalanya. Pak Pendeta saya mau minta dibaptis ini, saya sudah percaya ini. Lalu gembalanya bilang apa? Lah saya udah beli tiket mau ke Jakarta. Udah saya pulang Jakarta ya, baptis kamu ya. Dia punya gembala ke Jakarta 2 minggu. Dia mati saya bilang. Di Manado sana. Masuk surga gak dia? Ibu. Nah, diam dia. Ibu masih dengar saya? Masih. Dia masuk surga gak? Kalau dia masuk neraka gara-gara pendetanya ke Jakarta, betapa besarnya dosa ke Jakarta itu. Terus saya bilang, kalau ada anak muda sekarang, hari Minggu dia dengar khotbah, dia bertobat, dia sampai menangis-nangis. Dan dia bilang kepada gembalanya, Pak, saya sudah percaya, sudah bertobat, tolong baptis saya. Lalu gembalanya bilang apa? Oke, siap ya, minggu depan kita baptis kamu. Sabtu malam, naik motor, ngebut. Jatuh, geger otak, mati. Saya bilang dia masuk mana? Macam begini. Saya bilang, Alkitab itu kebenaran dari Tuhan selalu kompatibel dengan otak kita, akal sehat. Nah, selalu kompatibel. Saya bilang maka itu, ya. Tidak ada yang namanya keselamatan perlu ditambah dengan baptisan. Itu salah. Nah oleh sebab itulah ya, Injil yang salah ini diserukan. Wah dia akhirnya apa? Banyak orang tidak diselamatkan. Sebenarnya mereka mendengar Injil yang salah dan mengimani Injil yang salah dan mereka mati masuk neraka. Kaget sekali. Kaget sekali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini korban Injil yang salah. Oleh sebab itulah demi mempertahankan Injil yang benar supaya Injil tetap benar, bahwa diselamatkan hanya perlu bertobat dan percaya dengan benar pada juru selamat yang benar. Kita pertahankan ini berapapun harganya. Berapapun harganya.